561113 dari Prodi Administrasi Rumah Sakit. Di video kali ini, saya akan membahas tentang pemikiran Muhammad Natsir terhadap bangsa dan umat, serta relevansinya dengan kondisi bangsa dan umat saat ini. Muhammad Natsir bukan sekedar tokoh politik, melainkan arsitek bangsa yang berhasil menjembatani aspirasi umat Islam dengan struktur negara modern Indonesia. Pemikirannya berakar pada keyakinan bahwa Islam dan kebangsaan bukanlah dua hal yang bertentangan, melainkan kesatuan yang saling menguatkan. Pemikiran Muhammad Natsir terhadap bangsa, Musi Integral dan NKRI. Kontribusi terbesar Natsir bagi bangsa adalah Musi Integral Natsir pada tanggal 3 April 1950 saat Indonesia terpecah menjadi negara-negara bagian di bawah Republik Indonesia Serikat. Bentukan Belanda, Natsir secara cerdas meyakinkan para pemimpin negara bagian untuk membubarkan diri dan melebur kembali menjadi satu Indonesia sebagai alat. Natsir memandang negara bukan sebagai tujuan akhir, melainkan alat untuk mencapai kemaslahatan umum dan menjalankan nilai-nilai ketuhanan. 2. Demokrasi Islam. Ia percaya bahwa demokrasi adalah sistem yang paling cocok dengan Islam karena prinsipnya syura atau musyawarah, menolak absolutisme dan kesewenang-wenangan. Pemikiran Muhammad Natsir terhadap umat. 1. Islam sebagai dasar moral. Bagi Natsir, umat Islam adalah tulang punggung bangsa. Ia ingin umat tidak hanya unggul dalam ritual tetapi juga dalam etika, sosial, dan politik. 2. Pendidikan integral. Ia mencetuskan gagasan pendidikan yang tidak memisahkan antara ilmu agama dan ilmu umum. Tujuannya adalah untuk melahirkan intelektual muslim yang moderat dan progresif. 2. Islam dan Pancasila. Natsir melihat Pancasila sebagai cerminan dari nilai-nilai Islam, sila ketuhanan yang Maha Esa, di pandangannya sebagai pencarian dari konsep tauhid. Pemikiran Muhammad Natsir tetap bergema di tengah tantangan kontemporer Indonesia. 1. Persatuan atau Musi Integral. Polarisasi politik dan isu disintegrasi di beberapa wilayah, mengingatkan bahwa persatuan NKRI adalah hasil kesepakatan sukarela demi kepentingan bersama, bukan paksaan. 2. Integrasi agama dan negara. Ketegangan antara kelompok sekuler dengan kelompok agamis menegaskan bahwa nilai agama harus menjadi kompas moral dalam politik, bukan sekedar identitas politik yang memecah belah. 3. Etika kepemimpinan. Maraknya korupsi dan gaya hidup mewah pejabat, Natsir dikenal sebagai menteri paling miskin yang bersahaja. Integritasnya adalah standar etika yang sangat dibutuhkan saat ini. 4. Pendidikan karakter. Degradasi moral dan fenomena pintar tapi tidak berakhlak, menekankan kembali pentingnya pendidikan yang menyeimbangkan kecerdasan intelektual dengan ketahanan rohani. Kesimpulannya yaitu Muhammad Natsir adalah tokoh yang menghubungkan iman, agama, dan kemanusiaan, serta menawarkan Islam yang substantif, moderat, dan berorientasi pada keadilan, mengajarkan bahwa bangsa kuat lahir dari umat yang bermoral dan berilmu. Di tengah krisis moral, polarisasi, dan kebingungan arah berbangsa, pemikiran Natsir tetap aktual dan layak dijadikan rujukan. Islam itu bukan hanya untuk di masjid, tapi juga untuk di pasar, di kantor, dan di parlemen.